Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to our first proker dari Humas Public Relation. Kami di sini mengangkat tema yaitu show yourself, express yourself, and show me the hidden. Bersama Kak Andre Nyode selaku narasumber kami, yakni beliau adalah mahasiswa dari English Department yang mana banyak sekali meraih prestasi berbagai bidang, salah satunya di bidang organisasi, yaitu Ikatan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo, Senat Mahasiswa FSB, Duta Budaya Fakultas Sastra dan Budaya, dan juga HMU Bahasa Inggris. Tambahan prestasi juga, beliau juga adalah Duta Genre Innovator Program tahun 2021 dan juga juara 3 kompetisi debat mahasiswa UNG. Oke Kak Andre, nih dari sini perjalanannya kayak gimana nih? Sebenarnya akhir-akhir ini tuh masih sibuk skripsi. Cuman sorry banget suaranya agak sedikit serak karena baru banget habis kegiatan kemarin, kegiatan besar 3 hari berturut-turut dan gak tidur-tidur. Jadi agak sedikit serak suaranya. Cuman sampai dengan saat ini so far so good. Ya namanya mahasiswa akhir ya, harus terpacu dengan skripsi ya, kalau enggak ya bakalan menunggu waktunya selesai gitu. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini masih sibuk kuliah, sibuk nyari part time. Iya gitu, dan biar nggak jadi beban gitu ya, karena yakinan percaya semakin kita tinggi semester semakin berasa nggak sih? Iya, berat jadi banget. Beban orang tua kan ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah dalam keadaan baik. Jadi aktivitas yang kemarin tuh gimana sih Kak, itu perjuangan itu? Aktivitas kemarin tuh sebenarnya aktivitas di salah satu instansi, dan itu sebatas pemilihan duta dari satu kantor, dan itu kegiatannya besar banget karena bukan cuma kegiatan duta aja, tapi ada kegiatan jambore. Jadi situ banyak banget pesertanya, ratusan, dan kita juga harus berpacu dalam kegiatan pemilihan duta yang dimana itu juga tidak kalah penting, dan aku di sana menjadi salah satu koordinator acara. Jadi ya memang harus mengkoordinir dari hari pertama hingga hari akhir. Jadi ya banyak banget urusannya kemarin gitu. Jadi ya alhamdulillah berjalan dengan sesuai rencana. Iya, alhamdulillah. Dan Kak Andre juga nih lagi kurang sehat ya sebenarnya. Iya, lagi kurang sehat, nggak apa-apa. Mengenai topik dan tema kali ini tuh tentang express yourself. Kalau dari Kak Andre sendiri nih, gimana sih cara mengekspresikan yourself? Satu kata saja sih, bebas gitu. Karena apa gitu? Kita kalau misalnya kita terperangkap dalam diri kita malu, kita nggak suka berbaur, itu tuh kata untuk mengekspresikan tuh nggak bakalan ada gitu. Jujur saya tuh orangnya dari awal gitu nggak mau berbaur dengan orang, takut gitu, karena banyak beberapa kejadian yang menjadikan saya tuh malu untuk berbaur ke masyarakat gitu. Apa tuh contohnya tuh? Kita bisa bongkar sendiri sedikit. Mungkin aku bisa sedikit spill aja gitu ya. Jadi saya tuh agak sedikit gugup apabila ketemu dengan orang banyak gitu. Saya bakalan jadi pendiam, saya bakalan jadi orang yang introvert, dan saya nggak bakalan bisa gitu membaca suasana ataupun situasi di orang-orang yang baru gitu. Cuman makin kesini saya belajar gitu, mau sampai kapan gitu, mau sampai kapan saya jadi seperti itu gitu. Karena kalaupun saya terperangkap dengan situasi yang menjadikan saya nggak bisa untuk berbaur, nggak bisa untuk mengekspresikan diri saya nggak bakalan sukses gitu. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan kemarin itu merupakan sebuah pembuktian bahwa saya adalah seseorang yang bisa mengekspresikan diri juga. Bener banget ya. Kalau misalnya dari Kak Andre, talent yang disembunyi itu apa sih? Kalau dari Kak Andre, yang orang nggak tahu gitu kayak. Apa ya? Ada nggak? Kayak aku tuh bisanya kayak gini, tapi orang lain nggak tahu. Apa ya? Aku tuh bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi, tapi takut buat. Tapi nggak berani karena nggak bagus suaranya. Jadi orang-orang nggak tahu kan. Jadi ya itu gitu. Jadi itu sebagai hobi. suka nyanyi tapi nggak
apa ya, nggak mau untuk memperlihatkan ke orang banyak gitu, karena ya saya bukan penyanyi gitu kan. Jadi kalau mau ditanya talent tersembunyi mungkin itu kali ya. Oke, kalau any tips buat orang-orang yang kayak Kak Andre tadi yang susah banget berbaur sama orang atau yang kayak introvert, aku tuh takut banget sama lingkungan yang baru, kayak gimana sih itu? Ada tipsnya? Harus berani gitu. Tipsnya berani aja gitu. Kalau kita nggak berani, kita nggak bakalan sampai di titik yang dimana kita bakalan bisa sukses gitu. Tahu juga kita juga ini sebagai manusia yang bersosial gitu kan. Jadi kita harus bersosialisasi dengan orang banyak gitu. Kuncinya adalah berani aja gitu. Kalau kita nggak berani, kita nggak bakalan tahu gitu seberapa jauh kita bisa mengukur progres kita dalam kehidupan gitu. Jadi tips dari aku berani aja gitu. Dan yang penting yakin aja dulu. Aku tuh pernah selalu menanamkan diri dalam hidup aku, salah satu motivasi apa ya, kata-kata motivasi gitu ya. Yang penting yakin aja dulu. Yang penting yakin. Kalau terang so yakin, semua itu bisa terang handle. Yakin saja dulu gitu. Yang penting yakin, kuncinya yakin dan berani gitu. Tapi takut gak sih kalau misalnya kita tuh baru ketemu sama orang, terus nanti orangnya pandangannya buruk ke kita, kayak ih dia baru kenal terus kayak langsung deket gitu kayak. Wajar sih ya gitu, karena orang awam pasti mikirnya lu baru kenal gue baru kenal lu, jadi jangan so asik gitu. Jangan so akrab. Cuman ya seiring berjalannya waktu, kita tuh harus bisa apa ya, membaca suasana situasi orang ataupun individu lawan bicara kita gitu. Kalau emang orang ataupun lawan bicara kita pengen bersosialisasi dengan kita, tanggapannya baik, responnya juga baik, berarti dia memberikan sinyal yang baik juga kayak kita gitu. Ya kalaupun soal tanggapan buruk ke orang-orang yang baru sekitaran kita, ya nggak apa-apa gitu, itu wajar kok. Kalau misalnya dari talent nih, Kak Andre kan itu udah banyak banget tuh prestasinya kan ya, Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Kalau dari talent, gimana sih cara nentuin talent dalam diri sendiri? Harus dari minat dulu, gitu, karena tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan talent dan bakat itu ke semua makhluknya, itu pasti ada gitu. Dan itu yakin aja, dan itu pasti bakalan berkembang gitu. Intinya adalah gimana kita mengetahui bakat kita, itu dari minat dulu, apa yang kita suka, apa yang buat kita nyaman, dan kita bisa lakukan hal tersebut. Dan kita nggak terpaksa melakukan hal-hal yang menurut kita itu menjadi batasan dari diri kita gitu. Ada nggak sih kalau dari Kak Andre ini kan sukanya yang ini, terus tiba-tiba pengen yang ini, terus udah nggak tahu nih antara dua itu mana yang harus dipilih, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada banyak banget gitu. Kalau soal bakat banyak gitu, apalagi dalam bidang seni ya gitu, karena jujur saya minatnya dari seni gitu. Itu awalnya cuma suka-suka doang gitu. Duh bagus ya orang menari, bagus ya main peran, bagus ya teater gini. Dan ketika saya berani untuk bisa menangkap itu semua, saya tuh agak sedikit bingung. Saya suka menari tapi saya juga suka main peran gitu. Jadi bingung mau pilih yang mana gitu. Cuman karena saya pikir saya lebih dominan di menari dan tarian gitu, mungkin saya lebih prefer ke bidang yang memang saya bisa tekuni dengan sangat baik gitu. Jadi di antara dua itu nih, kalau misalnya Kak Andre ditempatin di satu posisi yang mana dua bidang itu ada, Kak Andre bakal pilih yang mana? Aduh, ini tuh pertanyaan sulit banget ya. Karena dua-dua saya suka gitu, dua-dua saya nyaman, dan dua-dua juga merupakan hobi saya gitu. Cuman kalau ditemukan di suatu saat yang emang benar-benar kedua-duanya memerlukan saya gitu ya, ya paling saya mau milih salah satu yang cuannya lebih tinggi kali ya. Iya, semua orang juga kayak Iyalah, kita tuh hidup Wajar. di zaman sekarang tuh harus banyak banget memerlukan kepentingan diri kita sendiri kayak. Iya benar banget itu. Jadi kalau misalnya salah satu bakat yang Kak Andre punya itu punya resiko yang paling besar tuh apa sih? Apa ya? Mungkin menari kali ya. Iya kan,
Karena soal untuk menjadi seorang penari dalam bidang seni itu enggak mudah gitu. Apalagi untuk menjadi seorang penari tradisional, kita harus berani untuk bisa menari nggak cuma dari tarian daerah provinsi aja, tapi kita juga harus tahu gimana tarian-tarian dari provinsi lain, dan itu merupakan ketakutan terbesar dari seorang penari gitu. Gimana sih cara kita bisa menari dengan sangat baik, cara kita bisa menari dengan sesuai dengan tempo lagu dan lain sebagainya. Itu sih yang menjadi ketakutan terbesar ketika menyukai suatu bidang gitu. Dari support dari orang tua ada nggak sih dari Kak Andre? Ada gitu, alhamdulillah banyak support system di sekitaran saya gitu, terutama orang tua. Karena mungkin memang orang tua juga tahu betul bidang yang saya tekuni, karena saya suka menari dari SD gitu ya. Jadi memang sudah tahu dari dulu gitu, bukan yang cuman tiba masa tiba akal gitu, emang udah tahu dari lama. Jadi alhamdulillah orang tua juga support kalau saya tuh sering mengikuti kegiatan-kegiatan gitu. Cara mengasah minat bakat tuh kayak gimana sih Kak Andre? Kamu misalnya ya, ada orang yang minatnya tuh di tari, tapi dia nggak bisa ngasah bakatnya dan kayak malah jadi di situ aja, kayak nggak berkembang. Itu cara ngasahnya gimana sih? Harus perbanyak jam terbang gitu, harus perbanyak relasi dengan orang-orang yang mempunyai bidang yang sama gitu. Karena gini, kalau misalnya contohnya seorang penari gitu, dia mempunyai teman juga seorang penari gitu, terus juga suatu saat kalau butuh kerjaan dan lain sebagainya, mereka lain bakalan diajak gitu, dan itu yang bakalan mengasah diri mereka menjadi lebih baik gitu. Jadi tipsnya adalah perbanyak relasi, perbanyak jam terbang, dan perbanyak belajar sih sebenarnya gitu. Benar banget. Apakah seseorang bisa membangun bakatnya sendiri? Jadi kalau misalnya ada kan orang yang keturunan gitu, aku seorang penari, bapakku juga penari, ada nggak sih orang yang bisa ngelahirin bakatnya sendiri? Itu ada nggak sih? Apa ya, saya tuh percaya dengan kekuatan Tuhan yang sangat kuat gitu. Ya percaya nggak sih kalau misalnya ada ibunya seorang penyanyi gitu, pasti bapak anaknya pasti bakalan mengikuti hobi seorang orang tuanya gitu. Dan saya percaya akan hal itu gitu. Jadi ya pasti suatu saat gimana cara kita mengasah dan lain sebagainya itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Kita mau mengikuti jejak hobi orang tua kita ya nggak apa-apa, kita nggak mau mengasah juga ya nggak apa-apa gitu. Karena ya namanya yang mempunyai seorang bakat, pasti itu cuma tergantung dari kita mau atau kita tidak mau gitu. Ada nggak sih orang yang nggak punya bakat tuh kan? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin sih, pasti semuanya ada gitu. Ada yang cuman mungkin malu aja kali ya. Untuk mencoba sih yang pastinya ya. Pasti cuma itu sih. Coba adalah salah satu obat buat kita semua biar bisa lebih berani, terus biar bisa express yourself. Iya benar banget. Thank you banget ya Kak Andre untuk hari ini. Thank you so much. Any tips atau ada apa aja? Kalau dari saya pribadi buat teman-teman semua yang di sana, perbanyak belajar dan kembangkan diri kalian mulai dari sekarang, karena pasti kita bakalan tahu gitu suatu saat nanti kita bakalan jadi apa. Dan perbanyak relasi di sekitaran kalian, karena hanya diri kalian sendiri yang bakalan menentukan siapa jati diri kalian sendiri gitu. Dan terutama untuk tema hari ini, express yourself, kalau bukan sekarang ya kapan gitu ya. Iya bener banget. Thank you so much ya Kak Andre. Sama. Iya. Oke, thank you so much buat yang udah nonton. Dan jangan lupa apa yang udah disampaikan oleh bintang tamu kita hari ini, yaitu express yourself, and see you on the next Idealog. Thank you.